Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama saya tidak bikin video. Nah, kemarin saya ada beli sebuah laptop yang saya order dari toko ijo alias Tokopedia. Dan barangnya bukan yang ini ya, tapi yang ini. Oke, langsung saja kita unboxing. Agak penyok ya, wujudnya agak penyok. Ada ganjalnya. Kabel jagernya yang model Indonesia punya ya, bukan kepala 3. Ini chargernya 90 watt. Ini original atau enggak tahu nih ya. Tapi kayaknya sih enggak original ya. Box plastik lihat tampak baru. Ini dapetnya cuma charger sama charger aja laptopnya. Kita buka laptopnya nih. Bintek ya, ini lapisi pakai garskin ya, jadi ya kelihatannya sih seolah-olah mulus, tapi nggak tahu seperti apa dalamnya nih ya, karena dilapis oleh garskin, jadi tampak seolah-olah ini mulus, cuma nggak tahu seperti apa nih aslinya ya, ya kan pakai garskin nih ya, dilapisi dengan garskin. Laptopnya ya. Nah, kalau dari engselnya masih kuat ya. Kebetulan saya dapat yang ada fingerprintnya, dan dari bagian dalamnya terlihat mulus. Untuk label-labelnya juga masih ada, tapi tampaknya ini ditempel ulang karena posisinya terlihat miring. Ini Core i5. Bagian keyboardnya menggunakan layout Jepang dan sudah ditempel stiker. Kalau yang aslinya itu ada huruf Jepangnya. Untuk sisi-sisinya juga masih oke. Di sini di sisi kiri hanya ada sedikit goresan. Sedangkan untuk sisi kanannya juga sama, hanya ada sedikit goresan. Nah, bagian bawahnya ini betul-betul sangat mulus sekali, hanya ada goresan sedikit di bagian bawah kanan. Ya. Ini seperti udah dibuka kayaknya ya. Secara keseluruhan fisiknya masih oke, hanya saja bagian cover atasnya ditutupi dengan garskin. Jadi tidak tahu
seperti apa cover aslinya, dan tampak seperti tidak original lagi. Saya akan mencoba menyalakannya. Di sini laptopnya ternyata sudah menggunakan Windows 10. Kalau aslinya itu masih menggunakan Windows 7. Tombol-tombol bagian atasnya yaitu tombol volume masih lancar. Sekarang saya akan coba fungsi tombol keyboardnya berfungsi baik atau tidak. Baterainya. Di sini untuk baterainya ternyata masih tersisa 63% lagi. Dan di sini tertulis sekitar 2 jam 31 menit. Kalau memang ini betul, berarti baterainya masih bagus sekali. Sayangnya, untuk layarnya masih menggunakan panel TN, belum IPS. Sehingga tampak memudar jika dilihat dari sisi samping ataupun sisi atas. Oke, langsung saya akan coba fungsi keyboardnya. Jadi bagi kawan-kawan yang membeli laptop secara online di marketplace, terutama second, yang paling utama sekali dicek adalah fungsi tombol keyboardnya. Pastikan berfungsi semua. Jadi jangan terburu-buru mengklik tombol terima, karena jika ada yang cacat bisa langsung diretur. Untuk mempersingkat waktu, mengecek tombolnya akan saya percepat saja, jadi dapat menghemat durasi. Kemudian yang lain yang perlu dicek juga yaitu fungsi dari port-portnya, seperti port USB, SD card, dan port lainnya. Pastikan berfungsi. Di sini saya akan mencoba port USB dengan menggunakan flash disk. Ya. Ini flash disknya tampak berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk cek port lainnya akan saya skip saja agar dapat menghemat waktu. Selanjutnya yang perlu dicek juga adalah spesifikasi hardware dari laptopnya, untuk dapat memastikan apakah spesifikasinya sama dengan yang disampaikan oleh penjual. Untuk mengeceknya saya sini menggunakan CPU Z. Dan sayangnya, laptop yang saya beli ini sedikit berbeda dengan yang saya order. Di tokonya dikatakan i5 3320M, tapi ternyata yang saya terima adalah versi di bawahnya, yaitu i5 3210M. Memang performanya berbeda sedikit, hanya saja di i5 3320M memiliki fitur VTD. Fitur ini sangat berguna sekali jika kita menjalankan virtual machine atau Windows, di mana dengan adanya VTD ini, maka virtual machine dapat langsung mengakses hardware fisik dari laptopnya seperti Wi-Fi dan lain-lain. Ternyata laptop yang dikirim oleh penjual ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Padahal di deskripsi tokonya disebutkan tanpa Bluetooth. Ya jadilah untuk menutupi kekurangan yang sebelumnya. Saya akan mencoba kirim file dengan Bluetooth dari HP untuk memastikan apakah laptopnya memang ada Bluetooth-nya. Dan di HP ternyata terdeteksi Bluetooth dari laptop tersebut. Berarti laptop ini memang sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting untuk dicek adalah BIOS-nya. Pastikan BIOS-nya tidak terkunci. Karena kalau sampai terkunci, akan kesulitan untuk install operasi sistem atau akan kesulitan dalam mengkonfigurasi laptopnya. Dan tandanya kalau dia tidak terkunci maka sini ada tulisan disable semuanya. Ya, jadi seperti itu. Sementara kesimpulannya ini laptopnya cukup mulus, ya. Walaupun keyboardnya dengan layout Jepang. Dan juga cukup disayangkan ternyata ini menggunakan i5
3210M, bukan 3320M seperti yang dikatakan oleh penjualnya. Tapi cuma kelebihannya laptop ini ada fingerprintnya ya, dan juga ada bluetoothnya, karena kebanyakan yang dijual itu tanpa bluetooth. Walaupun saya nggak tahu nih ya fungsinya gimana untuk fingerprintnya, tapi waktu coba di Windows 10 tuh nggak bisa. Mungkin nanti kalau diganti Windows seperti Windows 8 itu berfungsi. Dan juga satu lagi, ini walaupun depannya mungkin ya cukup kecewa juga ya, karena ini dengan garis skin, nggak tahu seperti apa dalamnya, tapi oke lah, karena kan nanti kedepannya saya rencana emang pasang garis skin juga. Jadi ini sudah dapat dari penjualnya terpasang garis skin, jadi nggak perlu tambahkan lagi ya. Nanti berikutnya saya akan coba laptop ini beberapa hari, gimana fungsinya, nyaman atau tidak. Jadi nanti akan saya review ya ke depannya. Dan satu lagi, silakan klik like dan subscribe video ini dan channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.